Gersik yang dikenal sebagai kota santri dan industri sudah terkenal sejak abad ke-11 ketika tumbuh menjadi pusat perdagangan. Tidak saja antar pulau namun sudah meluas ke berbagai negara. Di bawah kepemimpinan Bupati Sambari Halim Radianto saat ini yang telah mengabdi sejak 10 tahun lalu, apa saja prestasi dan rekam jejaknya? Sorot mengungkapnya dalam pekan ini. Sudah 10 tahun Bupati Sambari Halim Radianto memegang tumpuk kepemimpinan Kabupaten Gersik. Selama dasawarsa memimpin Kabupaten Gersik, banyak prestasi yang telah ditorehkan. Bukti prestasi Sambari tidak hanya berupa beragam penghargaan yang diterima, namun juga pembangunan fisik dan non-fisik dengan pencapaian positif. Pun demikian juga dengan kinerja anggaran Kabupaten Gersik telah jauh melejit dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD. Saat memulai pemerintahan pada bulan September tahun 2010, APBD Gersik hanya berkisar 923 miliar rupiah. Sedangkan pada penetapan APBD Gersik 2019 yang telah terrealisasi sebesar 3,119 triliun rupiah atau surplus 103%. Sementara itu menjelang akhir periode kedua masa jabatannya sebagai Bupati Gersik, Sambari Halim Radianto telah membuktikan mampu menaikkan pendapatan hingga 3 kali lipat. Dana APBD tersebut dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk berbagai pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat Gersik. Tanggal 27 September tahun 2010 saya dilantik Bupati Wakil Bupati Sambari Kosim, ya kan? 2 hari kemudian saya melihat dengan Bapeda, BPPKAD, tim anggaran lah, dan tim yang membidangi tentang keuangan saya panggil. Berapa PAD dan APBD? Ya. Saat itu saya kaget dengan jawaban beliau-beliau itu. PAD 116 miliar Pak. Loh, ya begitu. APBD berapa? 923 miliar. Wah, kalau hanya segini, pastilah susah untuk membangun. Karena belanja tidak langsung saja berapa, yang sifatnya sudah variabel cost itu. Anggaran yang tidak boleh untuk diotak-atik, karena itu paling besar adalah untuk kepentingan pegawai. Ya, kan begitulah. Kami kumpul bersama teman-teman dinas-dinas penghasil, kumpul bagaimana untuk tahun 2011 ini nanti kita bisa mengenjot tentang PAD dan APBD. Alhamdulillah dengan semangat yang sangat luar biasa, kebersamaan dengan teman-teman, dan saat ini, saya foto saat ini, PAD kita itu sudah 1,186 triliun. Ya, peningkatannya luar biasa. Kemudian APBD 3 triliun 404 miliar. Ya. Dengan demikian dipastikan kenaikan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun. Pasti kami bersama kawan-kawan Prokopinda dan yang terkait dukungan masyarakat, insya Allah kami bisa membangun. Alhamdulillah uang itu untuk pembangunan dan untuk membangun yang tidak pernah ada menjadi ada, yang pernah ada tetapi kurang bagus kita tingkatkan. Saat menjabat sebagai Bupati Gersik periode pertama, Sambari Halim Radianto langsung menggebrak dengan membangun Stadion Gelora Joko Samudra. Sementara waktu itu, keuangan Kabupaten Gersik sangat minim. Sehingga tidak heran jika pada awalnya pembangunan stadion tersebut menimbulkan pro dan kontra. Tapi saat ini warga Gersik sudah menikmati manfaat pembangunan Stadion Gelora Joko Samudra. Dan banyak kegiatan olahraga serta kegiatan masyarakat lainnya yang dilakukan di stadion tersebut. Bahkan stadion megah ini sudah beberapa kali menjadi penyelenggara turnamen nasional. Awalnya dengan keyakinan serta dukungan Forkopimda, legislatif, ulama, dan elemen masyarakat.
Kabupaten Gresik yang sebelumnya tak memiliki stadion olahraga sendiri, pada tahun 2012 dimulailah pembangunan Stadion Gelora Joko Samudra yang berada di Bukit Lengis, Jalan Veteran Gresik. Stadion Gelora Joko Samudra saat ini menjadi kebanggaan warga Gresik, apalagi di dalam stadion juga dilengkapi ruang pameran dan lain-lain. Sehingga keberadaan Gelora Joko Samudra tidak hanya berfungsi sebagai tempat kegiatan olahraga saja, namun saat pandemi seperti saat ini, ruangan yang ada di stadion bisa dimanfaatkan sebagai tempat perawatan dan isolasi pasien COVID-19. Berpikir tentang pembangunan Gelora Joko Samudra, lapangan sepak bola yang bertaraf internasional. Itu pun memanfaatkan di tengah kota yang selama ini tidak bisa bermanfaat. Kita tanam juga tidak bisa bagus, khususnya untuk penghijauan, untuk kegiatan-kegiatan lain juga tetap tidak bisa bagus. Maka satu pemikiran, bagaimana kita bisa membangun lapangan sepak bola yang pemerintah Kabupaten Gresik lapangan sepak bola mini pun belum mempunyai. Maka berusaha semaksimal mungkin bagaimana lahan kosong, lahan yang tidak bermanfaat itu bisa kita gunakan untuk pembangunan lapangan sepak bola yang bertaraf internasional. Alhamdulillah kita selamatan waktu itu Pak Kapolresnya Pak Ibrahim di tengah lapangan di atas bukit tahun 2013 itu selamatan dengan para alim ulama Purwopindah. Mudah-mudahan lapangan ini bisa terwujud pada saat saya menjabat pertama kali, yaitu 2010, 2015 dan selesai. Selain membangun stadion megah berstandar internasional, Sambari Halim Radianto dengan gaya kepemimpinan juga berhasil membangun wahana ekspresi Pusponegoro di Jalan Jaksa Agung Gresik. Gedung wahana ekspresi Pusponegoro ini dibangun pada sebuah lahan yang di bawahnya dijadikan sebagai bozem, tempat untuk menampung air di saat kota Gresik diguyur hujan deras. Sementara di atasnya berdiri gedung wahana ekspresi Pusponegoro. Tempat tersebut sangat bermanfaat bagi warga Gresik. Di gedung ini sering dijadikan tempat ajang pameran dan seni yang digelar oleh pelajar, mahasiswa, maupun masyarakat umum. Bahkan gedung tersebut pernah dijadikan lokasi voli kejuaraan internasional. Nama wahana ekspresi Pusponegoro dipilih oleh Sambari Halim Radianto untuk mengenang nama Bupati Gresik yang pertama. Yang pertama memang sebelum Gelora Joko Samudra kami membangun yang namanya wahana ekspresi Pusponegoro. Itu memanfaatkan lahan di kota yang betul-betul tidak bermanfaat dan menciptakan suasana yang tidak bagus, yaitu masalah bosom di tengah kota terbuka. Ya, bosom itu kita atur bagaimana fungsinya tidak berkurang, banjir tetap terkendali, tetapi bisa dimanfaatkan untuk pembangunan. Nah, di atasnya kita bangun, bosom tetap bisa bermanfaat, berfungsi, dan kondisinya semakin bagus, suasananya baik, dinikmati rakyat juga baik dan tidak berbau. Itu yang kita bangun. Pada tahun 2011, pemerintah Kabupaten Gresik telah merealisasikan mega proyek Bendung Gerak Sembayat atau BGS yang berada di Desa Sidomukti, Kecamatan Bunga. Pengerjaan mega proyek BGS ini dibantu pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah pusat. Bendungan multifungsi seluas 87 hektar yang diproyeksikan bisa menampung 7 juta meter kubik air itu akan digunakan untuk menangkal banjir tahunan di wilayah daerah aliran Sungai Bengawan Solo. Tapi kalau berbicara tentang bendung gerak, ya, waduk, kami juga membangun, Mas, untuk di Kecamatan Panceng yang bantuan hibah dari Polowijo.
50 hektar tanah di atas bukit itu juga kita manfaatkan untuk lumbung air, lumbung untuk menyimpan air. Airnya ditarik dari Bengawan Solo dengan pipa, kerjasama dengan pihak Jakarta juga. Kami menyiapkan masalah lahannya, biayanya juga dari anggaran APBN. Itu kita tampung dengan sejumlah yang begitu besar juga, tetapi masih besar bentuk gerak semayat. Nah, air di situ, di atas bukit itu, kita tarik untuk kepentingan pertanian, untuk kepentingan masyarakat, untuk air bersih, dan untuk kepentingan industri. Ini semua proses dan bisa berjalan dengan lancar. Maka di sekitar bukit yang namanya Bukit Sukodrono itu, masalah hortikulturanya yang digagas oleh almarhum Bapak Arifin, dengan masalah tanaman mangganya ini luar biasa dan bisa bermanfaat dan bisa dilihat. Nah, di situ juga yang namanya ada masalah Taman Teknologi Pertanian miliknya Kabupaten Gresik. Berbagai macam usaha ada di Taman Teknologi Pertanian itu. Ada peternakan, ada pertanian, dan ada hasil-hasil untuk UKM dan sebagainya ada di situ. Masih banyak lagi hasil karya Sambari Halim Radianto selama 10 tahun mengabdi. Di antaranya, pembangunan di wilayah utara yang sudah diselesaikan, yakni pembangunan Gedung Romo Wijoyo di alun-alun Sidayu yang menjadi tempat kegiatan warga Gresik di Kecamatan Sidayu, Bunga, Ujung Pangkah, Panceng, Dukun, dan sekitarnya. Sementara di wilayah selatan juga dibangun Gedung Islamic Center yang berada di Kecamatan Balong Panggang yang akan menjadi pusat religi warga sekitar. Selain itu, pemerintah Kabupaten Gresik telah melakukan revitalisasi alun-alun kota Gresik yang dulunya kumuh, tidak tertata, kini menjadi ikonik melalui konsep sebagai kawasan religius. Di alun-alun kota Gresik ini juga menjadi tempat warga Gresik bersosialisasi serta berolahraga. Di level nasional, saat ini di wilayah Gresik sudah membentang jalur tol Kebomas Legun di Bunder Manyar atau KLBM. Hadirnya infrastruktur ini semata untuk meningkatkan kemajuan ekonomi masyarakat Gresik serta mempermudah akses antar wilayah. Dua periode memimpin, Bupati Sambari Halim Radianto juga membuat gebrakan dengan menyelesaikan pembangunan Bandara Harun Thohir di Pulau Bawean yang sangat vital. Tujuannya mengoptimalkan potensi wisata di wilayah berjarak 80 mil dari Gresik daratan. Saat ini panjang runway Bandara Harun Thohir memang hanya 930 meter, sementara untuk safety landing dibutuhkan minimal 1.300 meter. Bandara Harun Thohir yang resmi beroperasi awal tahun 2016 saat ini telah melayani beberapa jadwal penerbangan. Meski frekuensi penerbangan masih terbatas, dengan menggunakan pesawat Airfast jenis DHC-6 Twin Otter Series 300 berkapasitas 15 penumpang, namun animo warga Bawean dengan hadirnya transportasi udara ini terbilang cukup tinggi. Karena warga Bawean memiliki banyak pilihan untuk menggunakan transportasi. Selain itu, waktu yang ditempuh untuk menuju Surabaya juga lebih cepat, yakni hanya 50 menit saja. Tahun 2014 itu kan diresmikan, ya, dengan satu lapangan terbang yang kita beri nama Harun Thohir, ya, dengan lahan totalnya 68 hektar, dengan runway yang baru 900 meter itu, dengan
lapangan-lapangan yang masih sisa itu dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan masyarakat yang ada kaitannya dengan lapangan terbang itu. Mudah-mudahan lapangan terbang ini terus bisa bermanfaat seperti yang sudah bermanfaat untuk hari-hari ini. Nah, bagaimana pengembangannya untuk ke depan? Ini tentunya masalah runway itu harus diperpanjang. Ya, ini adalah kewajiban bupati yang baru nanti. Ini kewajibannya. Kami bersusah payah selama 5 tahun, 2010-2015 terwujud, dan tentu masyarakat masih membutuhkan, harus pesawat yang penumpangnya berapa, mungkin sampai 60, itu adalah kewajiban dari pemerintah yang baru nanti. Ini adalah kewajiban. Mudah-mudahan dengan semangat bupati dan wakil bupati yang akan datang, itu bisa terwujud, tidak hanya janji, tetapi bukti yang perlu untuk ditindaklanjuti. Seperti saya dulu, tidak akan janji, tapi bukti. Begitu. Alhamdulillah, semua yang kami janjikan bisa terwujud, bahkan plus yang tidak kami janjikan pun bisa terwujud. Menjelang berakhirnya periode kedua kepemimpinan Sambari Halim Radianto mengabdi, saat ini tengah dituntaskan pembangunan underpass Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Proyek underpass ini ditargetkan selesai sebelum akhir tahun 2020. Setiap hari, Bupati Sambari Halim Radianto terus memantau perkembangan pembangunan proyek underpass senilai 5 miliar rupiah tersebut. Sambari meminta agar awal tahun 2021, underpass Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo bisa dinikmati oleh warga Gresik dan bisa mengurai kemacetan di sekitar Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo depan kampus Universitas Muhammadiyah Gresik. Selain itu, pemerintah Kabupaten Gresik saat ini juga telah menyelesaikan pembangunan gedung Polres Gresik, Kodim, dan gedung Kejaksaan. Underpass sudah berjalan, kan? Mudah-mudahan ini selesai tahun ini, ya. Kemudian Islamic Center tahun ini bisa diresmikan, walaupun 3 gedung, 1 gedung bisa diresmikan. Ya, kantor kejaksaan, mega proyek itu bagus, ya kan? Mapolres Gresik bagus, sudah selesai. Ini tinggal cari hari yang pas, hari apa gitu aja untuk diresmikan. Kemudian markas Kodim, Makodim bagus juga ini. Jadi ini bisa selesai Januari kayaknya untuk Makodim. Makodim mega nanti bisa dilihat untuk di kesempatan lain. Dilihat semua underpassnya, kemudian Islamic Centernya, gedung kejaksaannya, gedung Mapolresnya, gedung Makodimnya. Wah, istimewa, Mas. Selama 10 tahun mengabdi, pemerintah Kabupaten Gresik di bawah kepemimpinan Bupati Sambari Halim Radianto telah meraih berbagai macam penghargaan. Di antaranya, pemerintah Kabupaten Gresik untuk kelima kalinya meraih penghargaan atas keberhasilan menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2019 dengan capaian opini wajar tanpa perkecualian atau WTP. Piagam penghargaan ini diserah terimakan dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kepada Bupati Gresik Sambari Halim Radianto di Gedung Grand City Surabaya bulan Oktober 2020 lalu. Penghargaan tersebut berhasil diraih setelah pemerintah Kabupaten Gresik sukses menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2019. Dari laporan tersebut, setelah diaudit, maka ditentukanlah bahwa Kabupaten Gresik memang layak menerima penghargaan ini. Raihan
WTP ini membuktikan bahwa akuntabilitas pemerintah daerah benar-benar teruji, bahkan raihan Pemkab Gresik dinilai sangat membanggakan karena prestasi ini diraih selama 5 tahun terakhir berturut-turut mulai kurun waktu 2015 sampai tahun 2020. Saya terima kasih tentang WTP ini karena bukan saya sendiri yang kerja kan. Ya, doa dan dukungan sepenuhnya Forkopimda. Doa restu para alim ulama, seluruh masyarakat Gresik, dan tentunya para pelaksana pegawai-pegawai yang ada di Pemda ini. Saya menyampaikan ucapan terima kasih. Bukan saya yang kerja semata-mata, tapi yang kerja adalah kebersamaan sama teman-teman itu. Dan selanjutnya WTP ini jangan sampai lepas untuk di tahun yang akan datang 2021 dan seterusnya, karena pemikiran saya dari hari ke hari pemerintah ini harus terus landing maju, tidak boleh untuk turun yang tidak diharapkan oleh kita semua. Selain mendapat penghargaan WTP 5 kali, pemerintah Kabupaten Gresik juga telah meraih berbagai macam penghargaan yang lain di berbagai bidang, mulai tingkat provinsi hingga nasional. Berbagai prestasi yang dicapai selama mengabdi 10 tahun, Sambari Halim Radianto juga mengakui bahwa ini hasil kerja keras dari seluruh pegawai, pejabat, serta doa ulama dan kiai. Tak lupa dukungan seluruh masyarakat yang membuat semangat untuk membawa Gresik menjadi lebih baik. Saya karena lain orang, lain pemikirannya. Lain bupati, mungkin programnya juga berbeda. Yang penting siapapun bupati dan wakil bupati yang akan datang, saya berharap, bukan saya khawatir kita, saya mempunyai prinsip bahwa pemimpin itu hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Dengan demikian Kabupaten Gresik ini pasti kebaikan sekarang akan dilanjutkan untuk yang akan datang, dan pasti Gresik akan lebih baik dan tambah baiklah. Semuanya ini tergantung dari kebijakan, keputusan bupati dan wakil bupati bersama seluruh jajarannya di Kabupaten Gresik. Insya Allah lah, saya optimis Gresik ke depan akan tetap tumbuh dan tumbuh baik dan akan tambah baik, insya Allah. Rekam jejak pembangunan selama 10 tahun memimpin Kabupaten Gresik, serta raihan berbagai macam penghargaan, termasuk opini WTP dari Kementerian Keuangan, menjadi bukti bahwa pola kerja yang diterapkan Sambari Halim Radianto di Kabupaten Gresik tertata dengan baik dan profesional. Jadi bukan hanya sekedar slogan atau janji-janji saja, namun disertai dengan bukti nyata. Sampai ketemu pekan depan dalam Sorot, mengungkap fakta di balik peristiwa.